Terima kasih pada Bapak Ade Samsudin MPD yang sedang menyampaikan sambutannya. Mana tepuk tangannya? Untuk selanjutnya sambutan dan arahannya akan disampaikan oleh penanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Asyaukani MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, selawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan telah kepada seluruh umatnya dan akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Jakarta Bapak Ade Samsudin MPD, dan yang saya hormati para wakil kurikulum Bapak Dr. MPD, dan yang saya hormati wakil Sespras Bapak Sarojaya MPD, dan wakil kesiswaan. Ada wakil kesiswaan ya. Dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anak semuanya yang saya cintai, untuk mengawali kegiatan ini tentunya saya sebagai penanggung jawab ingin menyampaikan beberapa hal. Yang di kelas pun perhatikan, anak-anak kelas 12 khususnya. Yang pertama, apa hikmah yang diambil dari praktek ini? Ini harus kalian sama-sama tahu. Dan ini terekam dan ini akan tersampaikan, nanti akan menjadi catatan khusus bagi guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, hikmah yang diambil oleh kalian dari kegiatan praktek ini adalah agar siswa dan siswi tidak menganggap tabu terhadap pernikahan. Saya di bidangnya PAI, Bapak Ibu Guru di bidangnya pelajarannya masing-masing. Maka guru PAI ini akan merasa gerah ketika melihat siswa dan siswinya pacaran. Maka kami justru akan mendorong bahwa pernikahan bahwa pernikahan itu adalah jalan yang terbaik dan lebih baik daripada memperpanjang maksiat, ya, bertahun-tahun bermaksiat. Maka pernikahan itu adalah solusi yang terbaik. Yang kedua, agar siswa dan siswi dapat mempraktekkan apa itu yang disebut dengan syarat dan rukun nikah. Jadi Bu Taugi Rosdala sebagai wakil kurikulum, saya hanya menjalankan tugas dari LKS. Di LKS ini kelas 12 belajar mengenai tentang babun nikah, yaitu bab tentang nikah. Maka kami tidak mengada-ada kegiatan ini karena di sini ada mata pelajaran di PAI ini mengenai tentang bab ini. Lalu kita praktekkan bagaimana tentang syarat nikah, bagaimana tentang rukun nikah dan lain sebagainya. Maka kita praktekkan nanti. Yang ketiga, supaya siswa dan siswi harus aktif terlibat dalam acara pernikahan, baik teman, keluarga, saudara, andai taulan, dan dapat tampil ketika dibutuhkan. Ya, dapat tampil ketika dibutuhkan. Minimalnya ide dan gagasan yang kalian punya sesuai dengan pengalaman kalian di sini saat ini. Karena di masyarakat nanti terkadang dalam kegiatan seperti ini tidak dilihat lulusan mana dan ijazahnya apa. Akan tetapi yang dilihat adalah talenta, kemampuan, dan juga skill dari kalian. Apakah mampu untuk menjadi pembawa acara, apakah mampu untuk menjadi orang yang menyerahkan atau menerima. Maka disinilah letaknya kalian praktek, dan tentunya untuk membuktikan di kemudian hari bahwa kalian mampu, insya Allah. Himbauan dari saya, perhatikan anak-anak kelas 12. Himbauan dari saya sebagai guru PAI adalah tidak boleh mengupload video ini sebelum disortir atau dilihat terlebih dahulu oleh saya dan Pak Ustaz Toat, karena ada tugas membuat video dari setiap kelas itu tidak boleh diupload terlebih dahulu. Kirimkan dulu, nanti di situ kami akan menilai lewat video yang kalian buat. Tentunya editingnya juga cukup panjang, mana yang boleh ditampilkan, mana yang tidak boleh ditampilkan. Kenapa demikian?
karena saya khawatir ada yang memvideokan sesuatu yang kurang pantas dan ini membawa nama baik sekolah. Oke, karena ini adanya di wilayah sekolah, maka saya punya hak untuk membolehkan untuk dikirim ke YouTube, TikTok dan lain sebagainya, media sosial lainnya. Maka dari itu, karena kalian sekarang memang musimnya seperti itu, kami izinkan tapi dengan syarat kirimkan dulu kepada kami, ya karena itu pun bagian dari tugas. Nanti kami akan melihat boleh dan tidaknya, apa yang sekiranya tidak boleh akan dipotong. Oke, maka itu himbauan dari saya. Lalu larangannya, ada larangan dalam kegiatan ini. Yang pertama, tidak menggunakan nama pengantin asli dan wali asli. Misalkan namanya anak kelas 12 IPA 1 itu Nisa, nama bapaknya kebetulan Yanto, dipakai nama dia juga asli, nama bapaknya juga asli walaupun perannya berbeda. Tidak, gunakan nama yang palsu dua-duanya. Nama walinya palsu, nama calonnya pun palsu. Karena kalau ada kepalsuan dipastikan itu tidak sah. Oke? Ya, karena wali dan pengantin itu termasuk rukun nikah. Walinya rukun nikah, kedua pengantinnya juga termasuk rukun nikah. Jadi semuanya dipalsukan dan itu sudah saya himbaukan. Cuma saya mengingatkan kembali. Yang kedua, tidak berpegangan tangan kecuali ada penghalang. Maka ketika sambut ketika diterima di sana tidak perlu cium tangan, nggak perlu. Yang sebetulnya mungkin ada di masyarakat. Padahal aslinya Bapak Ibu Guru, aslinya belum boleh karena ibunya ini belum jadi ibu mertua sebetulnya. Ya, tapi di masyarakat disokela. Nah di sini diajarkan untuk tidak bersalaman cium tangan. Satu, rukhsahnya apa? Karena ke teman sendiri masa cium tangan. Selain dari syariat jelas, ke teman sendiri nggak perlu lah, gitu ya. Maka dari itu, Bapak Ibu Guru khususnya para wali kelas yang ikut memantau kegiatan anak-anak, maka tidak berpegangan tangan kecuali ada penghalang. Contoh penghalang. Ketika dari sana menuju ke sini, mungkin ada yang bergandengan, ada penghalang kain, ya. Ada penghalang kain artinya ada penghalang baju dan lain sebagainya, itu dipersilahkan. Tidak boleh bersentuhan langsung. Yang berikutnya, tidak menggunakan mahar sesuai dengan yang diucapkan. Mahar yang diucapkan misalkan, saya nikah dan kawinkan kau dengan putri kandung saya dengan mas kawin 1 biji paku payung dibayar tunai. Nah, paku payungnya jangan diadain. Tapi kalau wali, bukan wali, petugas dari kantor urusan agama nanya, ada. Makanya saya perintahkan anak-anakku, yaitu mas kawinnya yang gede sekalian 4 miliar misalkan, karena nggak mungkin bisa menyediakan, gitu ya. Jadi tidak sesuai. Nah, yang terakhir, tidak ada niat sungguhan. Adapun kalau nanti terjadi di luar sana ujungnya pacaran, jadian terus menikah, ya saya alhamdulillah. Yang dimaksud niat sungguhan itu ketika praktek di sini. Oke? Tapi adapun demikian, saya membuka peluang kepada Bapak dan Ibu Guru kalau ingin menikah langsung di sini boleh. Saya nanti yang jadi saksinya. Ya, mungkin ya. Tapi untuk siswa dan siswi nggak ada. Baik. Harapannya Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kurikulum, harapannya untuk tahun depan, tahun ketiga ini, andaikan masih kurikulumnya sama, saya ingin sebetulnya digabungkan praktek ini dengan mata pelajaran prakarya dan seni sehingga nyambung, ya. Anak-anak bagian seperti ini kan makanan ada, anak-anak menyediakan juga gitu ternyata. Jadi artinya prakarya juga bisa menyediakan seperti apa maunya, terus seni juga seperti apa, sehingga ketika disatukan benar-benar bisa disebut yaitu hajatannya SMA PGRI 4 Jakarta, ya. Jadi lebih meriah lagi insya Allah. Tapi itu harapan. Tapi ya keinginannya, harapan tentunya mudah-mudahan bisa terwujud. Dicoba terlebih dahulu. Kalau memang tidak berhasil dengan dicoba itu, mungkin akan kembali lagi ke habitatnya masing-masing atau ke habitnya masing-masing. Mungkin itu saja sebagai himbauan dari saya sebagai penanggung jawab Guru Pendidikan Agama Islam. Maka kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.